Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para netizen yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebangsa dan setanah air dan juga seagama, terkhusus Islam. Hari ini kita akan membahas tentang persatuan, atau dalam judul lagu Bersatulah, karya besar dari Haji Rhoma Irama. Wahai ketahuilah, sesungguhnya Muslim bersaudara. Wahai berpeganglah pada tali Allah Ta'ala. Ayo, ayo bersatu padu, ayo, ayo dan seirama, ayo, ayo seiman sejalan, berpedoman pada Quran. Mari galang persatuan, berpedoman pada Quran. Mari galang persatuan, ayo, ayo bersatu padu, ayo, ayo dan seirama, ayo, ayo rapatkan barisan, agar semua musuh Islam takkan punya kesempatan, agar semua musuh Islam takkan punya kesempatan. Janganlah kalian suka berpecah belah, laksana buih di atas lautan, selalu diombang-ambingkan. Jiwa dan raga juga harta, jiwa dan raga juga harta, kita relakan demi agama dan demi tegaknya kebenaran. Kita relakan demi agama dan demi tegaknya kebenaran. Kita semua takkan rela, kita semua takkan rela apabila ada yang coba-coba mengganggu dan merusak akidah. Apabila ada yang coba-coba mengganggu dan merusak akidah. Allah, Allah, hanya padanya Allah, Allah kita menyembah. Allah, Allah, tunduk dan bertakwa. Bila datang kebenaran, pasti hancur kebatilan. Bila datang kebenaran, pasti hancur kebatilan. Jadi persatuan yang dimaksud adalah persatuan internal umat Islam. Karena dewasa ini banyak kalangan Islam yang berbeda-beda, merasa dirinya paling benar, kemudian mengklaim seolah paling, sehingga menyalah-nyalahkan kelompok lain, dan akhirnya umat Islam menjadi bersih tegang, menjadi berseteru, bahkan bermusuhan. Inilah sebuah lagu, sebuah syair yang mengingatkan kembali betapa pentingnya persatuan umat Islam itu. Betul? Maka kita kudu bersatu.
jangan gontok-gontokkan sesama Islam. Ya ayyuhan nasu a'lamu, wahai ketahuilah. Maksudnya wahai itu wahai manusia. Wahai ketahuilah, sesungguhnya muslim bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya muslim itu bersaudara. Jadi yang jadi patokan itu adalah keislaman seseorang, keimanannya itu nomor pertama yang harus kita lihat. Jadi ketika kita melihat orang, apakah orang itu percaya pada Allah atau tidak? Apakah orang itu percaya pada Nabi Muhammad atau tidak? Apakah orang itu berpegang pada Al-Quran atau tidak? Apakah orang itu iman kepada hari akhir, iman kepada hal-hal gaib, iman kepada takdir, qada dan qadar atau tidak? Itulah yang menjadi pokok keimanan dan keislaman seseorang untuk kita jadikan sebagai teman, sebagai ikhwah atau saudara. Inilah yang disebut usul, pokok-pokok dalam ajaran Islam ini yang ada pada saudara kita. Itulah yang kita lihat. Sedangkan masalah furu'iyah atau cabang itu baru kemudian. Itulah aksesorisnya. Ya ayyuhan nas i'tasimu, wahai manusia, i'tasimu, berpeganglah. Wahai berpeganglah bihablillahi ta'ala, dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala, pada tali Allah ta'ala. Itu syair daripada Bang Haji Roma Irang. Jadi ini sebenarnya diambilkan dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Al-Hujurat ayat 10. Kemudian disambung dengan Al-Imran ayat 103 berbunyi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wahai berpeganglah pada tali Allah Ta'ala, i'tasimu bihablillahi jami'an. Jadi kalian itu harus berpegang kepada tali Allah, kitabullah wa sunnat rasuli. Jadi selama dalam diri seorang muslim itu ada Allah dan Rasulnya, itu yang kita jadikan pegangan untuk persaudaraan. Itulah yang usul. Jadi kalau kita melihat muslim itu agamanya Islam, Tuhannya itu masih Allah, nabinya masih Kangjeng Nabi, kitab sucinya masih Al-Quran, dia juga masih percaya kepada hal gaib, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada qada dan qadar, ya udah itu berarti saudara. Jadi persaudaraan itu lebih tinggi kedudukannya, lebih diprioritaskan ketimbang masalah-masalah furu'iyah, masalah-masalah perbedaan itu. Sekarang kan kita terbalik-balik, kebolak-balik. Yang perbedaan yang dibesar-besarkan, yang pokok yang dilupakan. Betul enggak?
Hayya bina nattahidu. Hayya, marilah. Bina, kita, marilah kita, nattahidu, bersatu kita. Jadi kata Bang Haji, ayo, ayo, bersatu padu, ayo, ayo. Hayya bina najtami'. Mari kita bersama seirama dan seirama, hayo, hayo. Seiman sejalan, imanan mujtami'an, dengan iman yang sama, berjamaah, bersama-sama, artinya seiman sejalan. Jadi mereka yang merasa seiman, Tuhannya sama Allah, nabinya sama Muhammad, ayo berjalan bersama. Mana isu-isu yang akan kita kawal, mana agenda-agenda yang akan membangkitkan umat Islam, menguntungkan umat Islam, mari kita jalan bersama-sama. Itu maksudnya. Apapun perbedaan yang ada dalam kelompok Islam, begitu masuk kepada satu isu, ayo kompak. Jangan saling menyalahkan, gontok-gontokan, pengen merasa hebat sendiri, yang lain salah. Ini yang sering terjadi di negara kita ini. Sesama umat muslim tidak seiring, sejalan, seirama. Yang ini ke sana, yang ini ke situ, yang ini ke utara, yang ini ke selatan, yang ini positif, yang ini negatif. Maka tidak akan terjadi sinergi antara kekuatan Islam ini. Betul? Kita lihat partai-partai Islam pun demikian, saling berbeda agenda, sehingga tidak menghasilkan keuntungan yang besar bagi umat Islam secara keseluruhan. Berpedoman pada Quran, marji'una Al-Quran. Jadi pedoman kita itu harusnya Al-Quran. Kalau sudah patokannya Al-Quran, maka kita maju bersama-sama, karena Qurannya pun sama. Hayya bina na'malul intihadi. Mari galang, marilah kita na'malu, melaksanakan al-intihad, persatuan. Mari galang persatuan, berpedoman pada Quran. Mari galang persatuan. Jadi seluruh kekuatan Islam yang ada di negara Republik Indonesia ini seharusnya bersatu, menggalang persatuan, menggalang kekuatan, karena berlandaskan Al-Quran yang sama. Begitu juga di masyarakat, umat Islam harusnya bersatu, baik itu aliran A, aliran B, aliran C, aliran D, kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D, Kiai A, Kiai B, Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, Ustadz D, semua beriring, sejalan, seirama, bersatu, karena mereka dipersatukan oleh Al-Quran. Begitu idealnya. Apa yang diinginkan Kiai Haji Roma Irama, mudah-mudahan bisa kita realisasikan, atau minimal kita dakwahkan, kita endorse, kita kampanyekan bagaimana persatuan-persatuan ini supaya jadi nomor satu. Ayo, ayo, bersatu padu, ayo, ayo, dan seirama, ayo, ayo, rapatkan barisan, istau sufufana, luruskan saf-saf kita. Jangan kocar-kacir, harus berbaris yang rapi, satu komando, satu gerak, satu langkah. Ini yang akan membawa kemaslahatan bagi umat Islam Indonesia. Agar semua musuh Islam
takkan punya kesempatan. Li'alla yakuna li'aduwil Islam hailah. Derponing yen taurana li'aduwil Islam kedua musuh Islam hailah. Apa usaha-usaha tipu daya kesempatan. Apa tujuannya dari persatuan itu? Supaya kesempatan atau celah yang ingin dimanfaatkan oleh kelompok luar Islam, kekuatan sosial, kekuatan politik yang di luar Islam, yang tidak menghendaki Islam besar, Islam mendominasi, Islam banyak mempengaruhi kebijakan, itu ketika kita rapat barisannya, ketika kita kompak, mereka tidak bisa masuk. Maksudnya begitu. Tetapi ketika kita banyak gontok-gontokan, banyak berbeda pendapat, banyak berseteru, maka disitulah masuk faham-faham luar Islam yang mengadu domba, bahkan melemahkan semuanya. Sehingga agenda Islam menjadi acak-acakan. Tidak ada satupun yang terrealisasi. Jadi kalau kita bicara musuh, maksudnya bukan perang saja, tapi ide-ide pemikiran. Program-program, kebijakan-kebijakan yang merugikan umat Islam itu bisa masuk dan diterapkan pada kalangan muslim, dan ini merugikan. Itu maksudnya bagaimana kita mencegah pengaruh-pengaruh atau kekuatan-kekuatan luar Islam yang merugikan Islam ini masuk, karena kita ada kelengahan di sana, ada kelemahan di sana, ada perpecahan di sana. Betul? Kalau kita gontok-gontokan, kita ribut sendiri, ya secara alamiah kekuatan luar pun masuk, karena Islam tidak punya pamor lagi.